Salam puji Tuhan, selamat malam. Mari kita memuji memuliakan Tuhan di hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025. Kita angkat pujian dengan lagu Kurangkai Air Mata. Luar biasa kasih Tuhan buat kita. Kita datang kepadanya, kita memuji Dia sebagai ungkapan rasa terima kasih kita bangun hubungan kepada Tuhan melalui pujian ini, penyembahan ini. Mari saudara-saudara yang letih lesu, kita datang memuji Dia. Badan kita boleh lemah, jiwa kita boleh, raga kita boleh lemah semuanya, tapi mari iman kita datang kepadanya untuk memuji Dia, menyembah Dia, yaitu Yesus Kristus. Kurangkai air mata, Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kau tahirkan kesukaran, Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa yang kami puji, yang kami sembah melalui Yesus Kristus, anaknya yang kudus, melalui Tuhan Yesus. Kami datang memuji memuliakan-Mu. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, supaya kami layak dalam hadirat-Mu. Ajar-ajari kami Tuhan selalu ucapan mulut kami untuk selalu datang kepadamu, memuji-Mu Tuhan. Terlebih dahulu dalam hal-hal yang kami lakukan, kerjakan yang salah, ampuni dosa dan kesalahan kami agar kami layak dalam hadirat-Mu. Kami siap memuji menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sambut pujian penyembahan lagu Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Sebelumnya kita akan menyanyi lagu Roh Kudus hadir sini sebelum mendengar renungan firman Tuhan. Roh Kudus hadir di sini.
Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan, kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kau hadir di sini, Roh Kudus, Kau mengasihimu, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolong diutus Bapakku. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan, kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Samalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan, kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Malam hari ini kami akan mendengar firman-Mu untuk kami renungkan. Bicaralah Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami supaya kami dapat mengerti, memahami apa perkataan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya kami buka pikiran kami, hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Renungan hari ini terambil dari 2 Korintus 2 Korintus Dua Korintus 7 ayat 1. 2 Korintus 7 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kukasihi, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Saya ulangi, 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita dapat renungan dari kisah jemaat di Korintus.
di mana saudara-saudara jemaat-jemaat di Korintus mengalami kekacauan satu kepada yang lainnya, saling ribut, saling menyakiti karena tidak ada kekompakan. Firman Tuhan pada hari ini menyontohkan kita berjudul jangan ada lagi noda-noda kekafiran, di mana jemaat pada saat itu hidup pribadinya tidak benar satu kepada yang lainnya. Kerohaniannya pun tidak benar. Maka Paulus menyampaikan di sini melalui suratnya di Korintus supaya kita hidup benar, hidup kudus dan takut akan Tuhan. Artinya jemaat-jemaat saat itu yang satu kepada yang lainnya sering ribut atau saling tidak kompak, katakan, supaya tetap bersama-sama lagi untuk bersatu membangun tubuh Kristus, yaitu membangun jemaat yang baik, jemaat yang kudus di Korintus, agar apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Karena mereka akan mendapatkan janji-janji dari Tuhan. Bagaimana anak-anaknya, perempuannya selalu di dalam ketakutan saat itu kepada mereka, berbicara tentang kamu, hati kami lebih pagi, lebar bagi kami, dan kami akan tempat luas dengan hati kami. Maka sekarang timbal balik aku berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Kekacauan dalam pribadi mereka, dalam hubungan, dalam persaudaraan itu rusak akibat ego masing-masing. Perannya semuanya diambil alih oleh orang-orang yang egois, hingga mulailah terjadi kekacauan di antar jemaat. Pesan Paulus kepada jemaat di Korintus supaya tetap kompak, baik pelayan gereja, baik jemaat gereja, melalui ukurannya masing-masing, memberikan persembahan, memberikan hatinya, bersekutu bersama-sama. Jangan tunjuk-menunjuk, salah menyalahkan, atau merasa paling benar. Hingga itulah yang membuat satu kepada yang lainnya mulai terjadi gejolak, keributan di antara mereka. Mari sama-sama kita, dimanapun kita berada, ketika ada goncangan atau ada polemik atau ada mulai keributan, kita dapat menahan diri kita melihat diri kita untuk lebih bijaksana. Ketika amarah mulai ada, mari kita redam, kita tahan, bahwa hal itu adalah kekejian di mata Tuhan. Itu tidak baik. Ketika satu kepada yang lainnya saling ribut, mengumpat atau memukul, berantem, itu adalah bagian cara-cara iblis membuat jemaat, membuat kita kepada yang lainnya saling tidak dapat bersatu. Makanya firman Tuhan di sini menyatakan, saudara-saudara yang kekasih, karena itu miliki janji menyucikan pencemaran dari pencemaran jasmani maupun rohani, supaya kita kudus di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan. Artinya mari kita rendahkan diri kita bangun kesabaran kita saling mengerti satu kepada yang lainnya, kita sampingkan ego kita, utamakan menolong, saling mengasihi. Itulah yang dikehendaki Tuhan buat kita semuanya, agar apa janji-janji Tuhan akan kita dapat pada akhirnya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Janji-janji-Mu Tuhan akan Kau genapi, dan Kau berpesan kepada kami untuk saling bersatu, tidak terpecah oleh karena ego masing-masing. Membangun jemaat yang kudus di hadapan-Mu Tuhan tidak mudah, tetapi keinginan kami untuk datang kepadamu, supaya kami kepada saudara-saudara kami semuanya saling takut akan Tuhan, saling menghargai, saling menolong, saling mengerti dalam kebaikan-kebaikannya. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk setia di dalam menyembah-Mu, setia dalam memuji-Mu, setia dalam apa yang Tuhan telah tetapkan, hukum-hukum-Mu Tuhan. Kami tahu itu tidak mudah, tapi kami percaya Roh Kudus akan menopang, menolong kami, mengajar-ajari kami ketika kami berbuat salah. Roh Kudus akan menegur kami agar kami tidak jatuh di dalam ketidakbenaran, supaya kami kembali ke jalan-jalan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar renungan hari ini. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Ya Tuhan, kembali kita memuji memuliakan Tuhan dengan lagu Bersama-Mu Bapa, ku takkan Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita tutup pujian penyembahan ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih sungguh luar biasa penyertaan Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu yang kami akan renungkan buat hari ini sebagai asupan kebutuhan rohani kami. Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh, berbuah dalam pribadi kami Tuhan, supaya kami bersama-sama jemaat di mana kami berada, atau baik di lingkungan kami sesama umat-umat Tuhan, kami boleh saling sabar, saling mengerti, saling menjaga hubungan yang baik satu yang lainnya. Biarlah semuanya nama Tuhan dimuliakan, kami semakin baik, semakin mengerti menjadi kehendak Tuhan.
Dan kami tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, penyembahan hari ini selesai. Jangan lupa dibagikan, di share, agar banyak saudara-saudara kita datang kepada Tuhan, memuji memuliakan namanya selalu setiap hari. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.